Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman billah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia, termasuk kebersamaan kita pada malam hari ini juga terjadi karena karunia-Nya dan izinnya. Itulah sebabnya mudah-mudahan karunia ini menghantarkan kita semua kepada pemahaman, sehingga mudah bagi kita mendapatkan petunjuk atas pelajaran yang insya Allah akan kita lakukan ini. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 109. Silahkan yang ada kitabnya dibuka. Hadis nomor 109. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna azabal qabri minhu. Rawahu Ad-Daruqutni. Terjemahannya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isi sabdanya adalah, sucikanlah dirimu dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Hadis ini, saudara dan saudari, di samping diterangkan oleh Imam Daruqutni, juga ditemukan di dalam kitab lain. Hanya saja seperti yang diungkapkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya As-Sunan, hadis nomor 469, hadis ini dikategorikan mursal. Disebut mursal itu karena hadis ini terputus atau hilang sanad di sahabat. Tetapi faktanya memang kalau kita membaca justru dijelaskan sandarannya, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dan di kalangan sahabat tidak hanya Abu Hurairah, karena ditemukan juga hadis ini disandarkan kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah meriwayatkan hadis ini, hanya saja sedikit berbeda matannya. Kalau di dalam matan Abu Hurairah itu istanzihu ya. Tapi kalau di dalam matan sahabat Anas bin Malik
adalah tanazzahu. Tanazzahu yang diterjemahkan sama, yaitu sucikanlah atau bersihkanlah. Hadis ini menurut catatan Imam Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil, ini dikategorikan hadis ini sahih, ya. Jadi dengan demikian walaupun ada yang mengatakan ini mursal itu bagian dari dhaif, tapi ada juga pendapat lain yang menyebutkan kesahihannya. Itulah sebabnya saudara-saudari, hadis seringkali kalau tidak dipahami, dipelajari secara lapang hati, menimbulkan kesempitan karena kita memperselisihkan perbedaan pendapat ulama hadis, yang satu melemahkan, yang satu menguatkan, begitu. Namun kita akan tinjau tidak hanya dari sisi itu, tapi lebih penting ke sisi matannya sebenarnya. Apakah matan itu bermasalah atau tidak? Karena terkadang hadis lemah pun kalau matannya kuat dalam pengertian merupakan penjelas dari ayat lain atau dikuatkan hadis yang lain, statusnya, derajatnya naik dari lemah menjadi hasan, begitu. Nah, lalu apa makna di sini saudara dan saudari? Di sini ada 3 makna utama tentang hadis ini. Yang pertama, makna tentang azab kubur. Yang kedua, hadis ini menjelaskan korelasi antara azab kubur dengan kesucian. Khususnya adalah tanazzuh minal baul, ya. Jadi ini berkaitan hubungan antara azab kubur dengan masalah kebersihan atau kesucian. Dan ketiga, hadis ini membahas dan merupakan pokok bahasan di dalam bab ini, yaitu bab tentang hukum membersihkan diri dari air kencing. Nah, nanti di sana ada pendapat, ya, perbedaan pendapat. Nah, kita mulai dari penjelasan yang pertama, dari makna yang pertama tentang azab kubur. Di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik rahimahullah itu pernah menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangin seorang wanita Yahudi. Lalu wanita Yahudi ini, saudara dan saudari, berkata kepada Ummahatul Mukminin Aisyah, katanya, "A'adzakillah min adzabil qabr." Aku memperlindungkan engkau kepada Allah dari azab kubur. Setelah orang Yahudi ini pulang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang di rumah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tadi saya disampaikan, didoain oleh orang Yahudi bahwa aku memperlindungan engkau dari azab kubur, memperlindungan engkau kepada Allah dari azab kubur." Maka kata Rasulullah, dusta dia, karena semestinya yang berlindung bukan kita, dia harus berlindung, ya. Jadi wanita Yahudinya itu pede banget begitu, pede kalau dia yang selamat, kalau orang Muslim yang celaka, ya. Dan memang kalau Anda membaca Quran kan ada kalimat waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Jadi memang di antara orang Yahudi sini sering menyepelekan, kata orang Yahudi orang Nasrani nggak ada apa-apanya, orang Nasrani tidak ada apa-apanya, kata orang Yahudi. Jadi bolak-balik. Bahkan kalau kita membaca ayat yang berkaitan dengan peristiwa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi sesudahnya keturunannya, itu banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi selamat itu harus menjadi orang Yahudi dan Nasrani dulu. Kunu Yahudiyan an Nasraniyan tahdadu, begitu. Jadilah Yahudi dan Nasrani baru menjadi selamat. Dan ini persepsi, ya, pandangan pendapat yang sampai sekarang juga masih ada, ya. Dan kemudian inilah yang menjadikan fundamentalis sebenarnya. Orang Yahudi merasa paling selamat, orang Muslim juga pasti begitu. Hanya
Kita memang harus mengakui kalau dan harus meyakini bahwa agama kita lah yang menyelamatkan, ya. Itulah sebabnya nggak mungkin sebenarnya adanya pluralisme, yaitu menganggap semua agama sama. Pasti enggak, karena pasti beda, persepsinya berbeda. Nah, kembali, jadi wanita Yahudi ini mengatakan, aku memperlindungkan engkau kepada Allah dari azab kubur. Ya, kata Rasulullah, bohong, mestinya dia yang harus berlindung. Lalu Ummahatul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ayu azibun nas fi kuburihim, apakah manusia akan diazab oleh Allah di dalam kuburannya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak hal, bahwasanya betul Allah akan mengazab manusia di dalam kuburannya. Nah, di dalam riwayat Musnad Ahmad, saudara dan saudari ikhwatun iman fillah rahimakumullah, ada sebuah catatan yang cukup panjang, ya, di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan para sahabatnya, termasuk istrinya Aisyah, itu untuk memperlindungkan diri kita semua dari adab kubur. Dan ini kemudian yang menjadi sebab kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari adab kubur. Karena di dalam musnad yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya penghuni kubur akan disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk melata, kecuali yaitu tidak bisa didengar oleh as-sakolain. Sakolain itu adalah jin dan manusia. Sakolain itu istilah lain adalah mukallaf, atau ya orang-orang yang mendapat taklif. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk Allah selain jin dan manusia itu mendengar azab, mendengar bagaimana manusia itu disiksa di alam kubur. Jadi subhanallah, siksaannya berarti amat sangat keras, ya. Cuman memang kita ini tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengar, sebagai bentuk ujian apakah kita yakin atau tidak, itu saja. Kenapa? Karena azab kubur itu bagian dari keimanan kepada yang gaib. Sedangkan iman yang gaib itu kan, kalau kita membaca Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada kegaiban itu adalah pokok di dalam keimanan kita sebenarnya, sebelum bicara yang lain. Karena urusan-urusan agama ini lebih didominasi urusan kegaiban. Kita percaya sama Allah, Allah gaib. Allah menjelaskan iman kepada malaikat, malaikatnya gaib. Mungkin yang gak gaib cuma dua, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya kan? Rasul pun sekarang sudah gaib, ya kan? Kitab masih ada. Makanya satu-satunya dari unsur keimanan yang mampu menghubungkan kita kepada Allah cuman Alkitab, Al-Quran. Dan yang bisa menghubungkan kita dengan Rasulullah cuman Al-Hadis. Gak ada lagi, ya. Itulah sebabnya penjelasan-penjelasan tentang Allah dan Rasul itu tidak boleh keluar dari kedua rujukan itu, karena memang cuman itu. Hanya saja kalau kita bicara Quran disepakati, tidak ada perbedaan. Kalau di dalam hadis memang memiliki perbedaan-perbedaan yang membuat orang tidak sepakat. Itu ujian lagi. Jadi ujiannya memang kalau beriman kepada Rasul lebih berat. Lebih berat. Itulah sebabnya di antara pertanyaan di alam kubur yang berat itu adalah pertanyaan tentang apa yang kamu ketahui tentang Muhammad. Karena memang ada beberapa pertanyaan seperti yang kita kenal dahulu kan, pertanyaannya adalah man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Allah. Terus kemudian siapa nabimu? Muhammad Rasulullah, begitu. Agamamu Islam, begitu. Tetapi kalau di dalam beberapa periwayatan justru yang lebih dominan adalah apa yang engkau ketahui tentang Muhammad. Jadi pertanyaan kepada Nabi Muhammad itu ada tambahannya. Pertama, kenal apakah siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kita katakan, jawab dulu, apakah yang kau ketahui tentang Muhammad? Nanti disitulah yang akan membedakan
antara jawaban orang beriman dengan orang munafik atau orang kafir. Jadi yang membedakan apakah dia orang beriman, orang kafir, orang munafik, itu di jawaban tentang Muhammad. Sebab orang kafir kalau ditanya Tuhan juga Allah. Abu Jahal ditanya Tuhannya siapa? Allah. Orang musyrik ditanya Tuhan siapa? Allah. Kenapa dia disebut musyrik? Karena dia menduakan Tuhan gitu. Satu percaya sama Allah, tetapi juga percaya pada Tuhan selain Allah. Jadi Allahnya ada, bahkan termasuk kalaupun dia percaya sama Allah, membuat mediator. Jadi Allah itu perlu mediasi begitu, perlu media. Itu pun termasuk bagian kesyirikan. Makanya kan banyak orang, mohon maaf, datang ngasih datang ke dukun, datang macam-macam, minta-minta kepada orang yang sudah mati, itu kan bisa mengandung unsur kemusyrikan. Karena Allah itu langsung begitu. Jadi saudara dan saudari Iwan Fillah rahimakumullah, yang membedakan keimanan itu justru di urusan, kalau urusan Nabi itu adalah bukan percaya sama nabinya, tapi apa yang kita yakini, ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Kembali saudara, jadi urusan gaib itu, keimanan itu lebih dominan. Karena iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah ada, Rasul, hari kiamat, gaib juga kan. Qada dan qadar, gaib juga. Itulah sebabnya unsur kegaiban itu paling dominan di agama ini. Kenapa paling dominan? Karena memang hidup kita ini sebenarnya ini cuma antara aja. Rasulullah pernah menceritakan orang hidup di dunia itu seperti orang yang abiru sabilin, seperti orang pengembara. Kita menempuh sebuah tujuan, antaranya di dunia. Jadi di dunia ini cuma alam sementara. Jadi kalau untuk alam sementara, kenapa kita harus misalkan terpaku pada yang sementara? Kita harus terpaku yang abadi begitu. Karena di balik dunia ini ada keabadian. Nah, saudara dan saudari Iwan Fillah rahimakumullah, jadi Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis menjelaskan demikian. Karena Ummahatul Mukminin Aisyah sempat bertanya, "Ya Allah, ya Rasulullah, apakah manusia akan diazab di alam kuburnya?" Ya, manusia mengalami azab kubur. Dan ini nanti panjang. Kenapa? Karena prosesnya wallahu a'lam bishawab ya. Karena ketika manusia meninggal dunia, ruhnya itu kan dibawa oleh malaikat, dibawa ke atas, dibuka datanya di sijin atau di iliyin. Di sijin atau iliyin. Kalau orang baik, database-nya di iliyin banyaknya. Kalau orang-orang buruk, amalnya di sijin. Dan setiap malaikat, kalau ada malaikat ruh membawa ruhnya orang yang dicabut, itu berharap kelewatan pintunya. Tapi kalau yang datang orang buruk, setiap malaikat itu mencela, semoga saya tidak dilewati oleh ruh itu, karena sepanjang jalan dilaknat ruh itu. Begitu sampai depan Allah, dibuka, suruh dibalik lagi ke jasadnya yang ada di kuburan. Itulah sebabnya ketika orang meninggal dunia sampai di alam kubur, ini ruh ini ada di alam lain, belum ada di jasad. Setelah dia sudah masuk alam kubur, orang sudah pada balik, baru nanti dia didatangkan. Di situ terjadilah proses ada tidaknya azab kubur. Nah, saudara dan saudari Ikhwan Fillah rahimakumullah, ini masalah yang pertama, yaitu masalah azab kubur. Jadi azab kubur ini hak, suatu kepastian, suatu yang pasti akan terjadi, hanya saja menimpa tidaknya kepada kita, kita serahkan kepada amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari azab kubur ini. Kenapa? Karena itu amat sangat berat, saudara dan saudari ya. Yang kedua, nah kita bicara hubungan antara azab kubur dengan kesucian. Jadi kesucian, saudara, ini ada di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, Imam Al-Isbahani ya. Imam Al-Isbahani itu nama aslinya Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa Al-Isbahani.
di dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah mengangkat sebuah dialog antara Maimunah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Maimunah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, abtina anis sedekah." Jelaskan kepada kami tentang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha hijabun minan nar." Sesungguhnya sedekah itu merupakan penolak, atau penghalang seseorang dari api neraka, liman ihtasabaha yabtagi biha wajhallah. Sedekah itu akan menjadi penolak api neraka jika orang menunaikannya semata-mata karena berharap wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi bukan bersedekah karena pengen kaya, bersedekah pengen apa lagi? Macam-macam ya. Jadi mutlak karena pengen mendapatkan ridhonya Allah. Sebab kalau Allah sudah ridho, kita bisa dapat yang macam-macam ya. Yang penting ridhonya Allah dulu. Hadisnya, innaha hijabun minan nar liman ihtasabaha yabtagi biha wajhallah. Kalimatnya begitu. Sesungguhnya sedekah itu adalah hijab, penghalang dari api neraka bagi orang yang menunaikannya semata-mata berharap wajahnya Allah. Lalu pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Maimunah, abdina fi samanil kalbi. Jelaskan kepada kami ya Rasulullah tentang mengambil uang atau mengambil pendapatan dari harga transaksi anjing. Kan ada orang jual beli anjing ya. Kata Rasulullah, tu'matun jahiliyah wa qad aghnallahu anha. Itu tidak boleh diambil karena anjing adalah makanan bagi orang-orang jahiliyah. Dan Allah telah memperkaya kita daripadanya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaannya, abtina an adzabil qabri. Jelaskan kepada kami ya Rasulullah tentang azab kubur. Qala, Rasulullah menjawab, atharul baul. Azab kubur adalah bekas air kencing atau terjadi karena kencing begitu. Paman asobahu baulun falyaghsilu. Maka barang siapa yang terkena air kencing maka hendaklah mensucikannya. Paman lam yajid ma'an masahu biturabin thayyib. Jika dia tidak mendapatkan air, boleh menggunakan debu yang baik. Nah, ini hadis yang ada dalam kitab Ma'rifatus Sahabah Imam Al-Isbahani ini menjelaskan tiga hal, dan dari ketiga hal ini maka hal yang ketiga adalah hubungan antara azab kubur dengan masalah kebersihan. Dalam hal ini kebersihan diri dari buang air kecil. Nah, pertanyaannya adalah, apakah karena semata-mata buang air kecil tidak dibersihkan saja atau karena yang lain? Di kalangan para fuqaha berpendapat ada dua hal yang menyebabkan orang tersiksa karena air kencing. Yang pertama adalah pipis, buang air kecil di sembarang tempat. Di tempat-tempat yang memungkinkan terbuka. Makanya kan dulu sudah bahas ya, nggak boleh buang air di sembarangan ya, di pinggir jalan begitu. Jadi fuqaha berpendapat pada dua keterangan. Yang pertama adalah karena buang air kecilnya sembarang tempat, di tempat-tempat yang terbuka, sehingga memungkinkan orang lain ya mencandainya atau berpikir lain tentangnya. Kenapa? Karena biasanya setan itu paling suka mengeksplorasi dari bagian tubuh kita adalah bagian dari pinggang ke bawah. Gitu. Itulah sebabnya tempat pipis yang paling bagus di tempat musola pun sebenarnya adalah yang sekatnya tidak hanya memungkinkan orang bisa lihat-lihatan ya. Kan kalau di rest area kan cuman urinernya kan cuman begitu doang, saudara ya. Itu memang yang paling bagus itu adalah tempatnya yang sekatnya bukan sekedar ini, tapi sekatnya kalau bisa memungkinkan kita tidak melihat kanan dan kiri, itu sebenarnya.
Cuman kan tempat begitu modalnya gedean Pak ya. Makanya musola juga masjid-masjid jarang begitu. Ya. Ada juga tapi ada masjid-masjid yang sebagian memang agak besar juga ada dan lain sebagainya. Nah jadi fuqaha berpendapat yang pertama adalah karena buang air kecilnya sembarangan atau di tempat-tempat yang terbuka, dan yang kedua karena tidak bebersih itu. Nah ini saudara dan saudari Iwan awat billah rahimakumullah. Nah kalau kita membaca hadis ini, maka ini bicaranya bukan hanya orang beriman dong. Ini tidak hanya bicara orang non beriman, beriman pun orang Islam yang mungkin terjadi begini. Sebab apa? Sebab kalau kita bicarain orang kafir selesai dah, nggak usah diceritain juga disiksa. Kan begitu. Jadi dengan demikian, azab kubur yang dimaksud di hadis ini mungkin terjadi atau menimpa kepada orang Islam. Itulah sebabnya kita jadi orang Islam harus berhati-hati. Kenapa? Karena orang masuk surga pun Rasulullah pernah mengatakan ada 3 kelompok besar. 1, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang indah. Yang kedua, masuk surga dengan hisab tapi tanpa azab. Yang ketiga yang berat, masuk surganya dihisab juga diazab. Nah kalau 3 ini pilih yang mana kita? Ya sekarang mulai berhitung ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang tanpa hisab dan tanpa adab itu yang benar-benar imannya tidak sedikit pun ternodai oleh kemusyrikan dan amaliyahnya juga terjaga. Nah bayangkan saudara, kalau kita dulu mohon maaf waktu masih jahiliyah sudah Islam tapi masih percaya sama perhitungan bintang, bintangnya apa, kan begitu. Oh, menurut perbintangan saya rawan begini, kan berarti itu sudah menciderai akidah kita. Yang begini kayaknya nggak masuk deh golongan yang begini. Nggak masuk kelompok yang tanpa hisab, tanpa. Ada 2 kemungkinan, dihisab sama di azab. Nah ternyata kalau kita baca hadis ini ya, bukan saja tanpa hisab dan tanpa azab kalau kita klasifikasikan, tapi juga ada orang-orang Islam yang sebelum masuk padang mahsyar nanti juga masuk alam-alam kubur yang disiksa. Ini yang kita tidak suka sebenarnya. Yang ternyata urusannya karena masalah sepele. Buang ke air kecil, mohon maaf kan, banyak di tempat-tempat tidak dibersihkan dulu ya. Wabil khusus laki-laki biasanya memang yang paling banyak ya. Paling banyak yang melakukan, dan itu kita kembali sampai dalam penjelasan di sini. Ini kalau kita baca hadisnya berarti berkaitan dengan orang Islam. Makanya Rasulullah pun mengajarkan kalau kita sholat suruh baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Tuh, kita dianjurkan doa itu. Sudah tahiyat, sudah membaca selesai syahadat ya, salawat di dalam tahiyat, salawat Allahumma sholli dan seterusnya, itu kita dianjurkan baca itu. Bahkan kalau Rasulullah menambahin wa minal ma'thami wal maghrami, Rasulullah juga berlindung dari ma'tham, setiap peristiwa yang bisa menimbulkan dosa, wal maghrami, dan setiap peristiwa yang menimbulkan kita berhutang. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih kita harus berlindung dari masalah hutang? Ada penjelasan, karena hutang ini menjadikan kita ngomong berdusta, janji suka menyalahi. Kan ditanya kapan bayarnya? Entar insya Allah pun hanya kita gadaikan untuk supaya nggak dikejar-kejar begitu. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kita doa itu, saudara-saudari. Jangan sepelekan itu. Sebab apa? Sebab bisa jadi dalam rangkaian amalia kita yang, apalagi mohon maaf, di dalam situasi kita bekerja di jalan di luar rumah, kemudian kita posisi kita kan selalu rapi begitu. Karena tempat buang air kecil juga terbatas, bisa jadi percikan itu bisa nempel ke mana-mana kan, wallahu a'lam bis-shawab. Kan nggak mungkin kita, mohon maaf, kalau di kantor mau pipis kita buka semuanya, kan nggak mungkin.
digedor-gedor orang nanti kan, lama amat ente gitu kan. Nah ini saudara-saudari. Nah ketika kita tidak membuka keseluruhan, mungkin nggak ada kemungkinan terpeciknya sedikit. Sedangkan di antara hal yang menjadikan orang salah, seperti tadi yang disebutkan oleh dari beberapa hadis, orang disiksa kubur itu karena kemungkinan yang pertama, buang air kecilnya memang sembarangan, atau buang air kecilnya tidak bersih. Tidak bersih dalam pengertian ada dua, memang tidak dibersihkan organ kemuliaannya, atau memang percikannya ke baju sehingga kita tidak sadar. Ini yang kita tidak mau kan. Gara-gara itu lalu sholat kita menjadi tidak sah dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap ujung sholat pun kita dianjurkan berdoa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada juga wa min Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghromi. Nah, keterangan ini, hadis ini saudara tentang doa ini yang juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dilepaskan dari perbuatan yang berpotensi dosa dan perbuatan yang berpotensi menimbulkan hutang. Ini diterangkan di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 789 dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, atau dibalik Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ditambah Allahumma inni a'udzubika minal